Hari ini adalah tanggal 17 Januari 2025 yang bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah. Walaupun subhanallah kita memiliki penanggalan tersendiri dengan sejarah dan siriah yang begitu heroiknya sehingga bisa menjadi penanda bahwa Islam mulai merebak setelah adanya hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, yang itu terjadi pada tanggal 1 Muharram. Namun sebagaimana tuntunan kita selaku kaum muslimin, hendaknya kita selalu mendapatkan hikmah di setiap kejadian, sebagaimana ulama mencanangkan khudzil hikmata min aina syi'ta, carilah hikmah dari mana saja engkau dapatkan. Maka sebagai bahan muhasabah, bahan introspeksi dan juga refleksi, mari kita jadikan tanggal pergantian tanggal dari tahun 2004 menjadi 2025 sebagai bahan untuk muhasabah kita. Karena sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, bahwa manusia itu terbagi kepada 3 macam. Mau yang mana kita dan hendak kemana kita, selayaknya kita selalu menjadi umat yang terbaik, sebagaimana harapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau ingin umatnya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mana pembagian Rasulullah tentang keberuntungan bagi kaum muslimin? Di dalam hadis tersebut Rasul menyatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini, pekan ini, bulan ini, bahkan tahun ini lebih baik daripada hari-hari, pekan-pekan, bulan-bulan dan tahun-tahun sebelumnya, maka nyatalah dia sebagai pribadi yang rabihun. Sudah jelas nyatanya bahwa dia sungguh sangat beruntung. Atau tidak untung bagaimana? Dilihat dari sisi pelaksanaan ibadah, subhanallah, insyaallah, bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita. Kenapa? Subhanallah, dilihat dari kedatangan ke masjid kemarin hari Kamis, menurut Marbot bahwa ketika berkumandang suara azan, yang datang paling sekedar puluhan, itu pun banyak yang terlambat. Tapi coba lihat hari ini, subhanallah, belum juga pukul 11:30, ini masjid yang segini megahnya dan luasnya penuh sesak dengan orang-orang. Subhanallah, ini menandakan bahwa kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang sangat beruntung, walaupun Allah beri kesempatan 1 hari dalam 1 pekan. Kalau sehari-hari biasa, kita mungkin bisa merasap ke dalam diri kita, oh iya, kemarin ketika belum adzan saya belum pergi ke masjid, tapi subhanallah, alhamdulillah, hari ini setiap orang, setiap laki-laki sebelum adzan berkumandang, Allah berikan kesempatan hati kita untuk segera datang ke masjid. Alhamdulillah, betapa bahagianya hati kita bisa bersama-sama dengan Allah, walaupun 1 pekan 1 kali. Bahkan kalau seandainya kita meragap pada wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, kun ma'allah, tetaplah bersama dengan Allah secara istiqomah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan seperti itu dengan psikologi yang luar biasa. Apa? Rasul memberikan pilihan, fa illam takun ma'allah, kalau seandainya kita belum sanggup untuk bersama-sama dengan Allah, maka pilihannya adalah kun ma'aman kana lahu ma'allah. Maka
bersamalah dengan seseorang yang seseorang itu selalu bersama-sama dengan Allah. Memangnya ada orang yang selalu bersama dengan Allah ti isuk jegur kasore jeger kapeting jegir? Ya, karena Rasulullah menyatakan seperti itu, sudah barang tentu ada orang-orang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya senantiasa cenderung untuk selalu bersama dengan Allah. Bahkan setiap hari, setiap detik, setiap tempat, setiap keadaan sekalipun hatinya selalu bersama dengan Allah. Siapa itu yang selalu bersama Allah? Nanti dalam pembahasan tersendiri. Yang jelas, ketika seseorang untuk menatap hari-harinya selalu dalam kebaikan, besoknya lagi selalu lebih baik daripada hari ini, bahkan lusa itu lebih baik daripada besoknya, subhanallah, maka itulah yang disabdakan oleh Kangjeng Nabi, fahuwa robihun, itulah orang-orang yang sangat beruntung. Maka untuk senantiasa kita berada dalam hari-hari yang beruntung dan juga saat-saat yang beruntung, mari kita kaji sedikit tentang surah Al-Asr. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya manusia itu nyata ada di dalam kerugian. Al-insan itu merupakan kalimah nakirah, semuanya, bahwa orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu semuanya berada di dalam kerugian. Illa, kecuali istisna, ada pengecualian dari semua itu. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Subhanallah, alhamdulillah wa syukurillah, tanpa memesan kepada Allah, kita dilahirkan dari keluarga yang sangat istimewa, dan kita pun menjadi pribadi yang begitu istimewa, yaitu dijadikan orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang senantiasa berbuat amal soleh. Insya Allah setiap saat, setiap hari kita melakukan amal soleh, dari mulai bangun tidur, melakukan aktivitas, bahkan tidur itu sendiri, semuanya ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan orang-orang yang senantiasa saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebaikan dan juga kesabaran. Insya Allah 3 kriteria ini ada di dalam diri kita, yaitu orang beriman, orang yang senantiasa melakukan amal soleh, dan juga orang yang senantiasa menasihati dalam hal kebaikan dan juga kesabaran. Insya Allah kita mudah-mudahan selamanya, semuanya dan segalanya berada di dalam robihun, orang-orang yang beruntung. Jangan sampai kita berada pada kriteria yang kedua dan ketiga. Apa itu? Yang kedua, kata Kangjeng Nabi, mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini atau pekan ini atau bulan ini atau tahun ini sama saja dengan tahun-tahun, bulan-bulan, pekan-pekan dan hari-hari kemarin, maka itulah dia fahuwa maghbunun, nyata sebagai orang yang tertipu. Tertipunya bagaimana? Kan sama-sama berbuat kebaikan. Kemarin kita melaksanakan Isra, hari ini melaksanakan Isra. Kemarin kita melaksanakan sholat sunnah tasbih, hari ini pun melaksanakan sholat tasbih dan lain sebagainya. Apanya yang tertipunya? Ibarat kata, taruhlah seorang pengusaha menjual produk seharga 100.000 rupiah, padahal dia membelinya produk tersebut seharga 100.000 rupiah. Setelah dia membelanjakan hartanya, kemudian mengeluarkan tenaga dan bensin, juga mengeluarkan waktu, kemudian disimpan di dalam aset berupa toko atau warung. Setelah sekian lama tidak laku-laku juga, dikeluarin aja harganya sesuai harga pembelian dulu, yaitu 100.000 rupiah. Sepintas lalu seperti halnya tidak untung, tidak rugi. Kenapa? Balik modal.
keluar 100.000, dapatnya juga 100.000. Nah, inilah yang disebut Kangjeng Nabi maghbunun, tertipu. Coba kalau seandainya dia bisa memutarkan modalnya, yang 100.000 dibelikan produk yang cepat laku, kemudian sedetik 2 detik kemudian bisa berubah menjadi 150.000. Nah, itu untung. Tapi kalau tertipu seperti itu namanya pengusaha yang tertipu. Atau kalau seorang muslim melaksanakan kebaikan tidak ada peningkatan, itulah kaum muslimin yang tertipu dengan amal ibadahnya. Rasulullah SAW sangat menyayangkan bagi orang-orang yang tidak meningkatkan kualitas hidupnya, tidak meningkatkan kualitas keimanannya, pun tidak meningkatkan kualitas keilmuannya, karena dunia ini senantiasa berubah, maka berubahlah pada sesuatu yang jauh lebih baik. Insya Allah kita terhindar dari yang nomor 2 ini. Apatah lagi yang nomor 3, subhanallah, ini mah sangat ditakutkan dan dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, bahwa mangkana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini, pekan ini, bulan ini, tahun ini lebih jelek daripada tahun, bulan, pekan, dan hari kemarin, fahuwa mal'unun, itulah orang-orang yang celaka, artinya yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umatnya, khawatir, takut kalau seandainya umatnya berada dalam kerugian, berada dalam kecelakaan, itu yang senantiasa Rasul tidak inginkan. Karena yang Rasul inginkan adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Insya Allah, mudah-mudahan sekuat tenaga kita berusaha untuk keluar dari pribadi yang celaka maupun yang tertipu menuju pribadi yang senantiasa beruntung, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semuanya untuk berada di dalam kriteria orang pertama, yaitu orang-orang yang senantiasa beruntung. Barakallahu